Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dengan sehat sejahtera pada penyuluhan kali ini. Saya selaku dokter yang ditunjuk sebagai penyuluh pada penyuluhan kali ini akan menyampaikan sedikit informasi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Khususnya pada saudara-saudara dan anak-anak yang masih ada dalam masa perkembangan dan pertumbuhan sekaligus pada masa produktif ya. Diharapkan dari penyuluhan kali ini akan didapat banyak pelajaran dan membuka kesadaran agar membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Apakah saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian tahu apa itu cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Ya, benar. Itu adalah langkah-langkah dan pencegahan dalam rangka menjaga keamanan fungsi reproduksi kita, yakni dengan mampu selalu memperhatikan keadaan dan keluhan pada organ reproduksi kita masing-masing. Jika kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka akan terjadi banyak gangguan sekaligus banyak masalah kesehatan seperti penyakit, contohnya HIV atau AIDS, gonore, sifilis, herpes, keputihan, dan epididymitis. HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS ini. Penyakit AIDS dapat ditulari melewati transfusi darah, penggunaan narkoba dengan jarum suntik, pergaulan bebas, dan sebagainya. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Memang dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita akan sehat-sehat saja dan belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh hancur dan timbul berbagai macam penyakit seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang mengidap penyakit seperti yang disebutkan tadi berarti mengidap AIDS ya. Fase ini berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang terjangkit AIDS, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, yaitu salah satu sel putih yang berperan pada imunitas di laboratorium. Gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Cara penularan bakteri ini paling banyak adalah dengan melalui hubungan intim dengan pengidap. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Cara penularan bakteri ini adalah melalui kontak seksual atau menyentuh bagian luka pengidap. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya, lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan
atau tahun. Cara penularan virus ini adalah dengan kontak langsung dengan penderita, seperti berciuman atau berbagi alat pribadi. Keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Tadi adalah berbagai penyakit organ reproduksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain, sekaligus dapat merusak masa depan. Jadi, mari kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semuanya, ayo kita rawat kesehatan organ reproduksi kita dengan 1. Menjaga kebersihan daerah organ reproduksi. 2. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 3. Hindari merokok. 4. Jangan minum alkohol. 5. Hindari seks beresiko atau bebas. 6. Cukup istirahat dan kelola stres. 7. Berolahraga. Nah, itulah 7 cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita semua. Semoga dengan pidato penyuluhan saya kali ini dapat membuka pemikiran kita tentang keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ingat, kesehatan itu penting dan semua orang berhak sehat. Terima kasih pada seluruh undangan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya hormati untuk menyempatkan diri datang pada penyuluhan kali ini. Sekian dari saya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang Bu Juju dan Bu Teh, saya Davin Trianto dari kelas 9B. Sekarang saya akan membawakan video tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dan kehidupan Kristiani pada kehidupan sehari-hari. Sila pertama, berdoa sesudah bangun tidur, doa rosario keluarga, misa online, dan berdoa sebelum makan. Pengamalan sila kedua, membantu ayah memasang alat, membantu ayah menyiram tanaman, dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Pengamalan sila ketiga, membantu memasak, membantu membereskan lantai 2, dan menghormat pada orang tua. Pengamalan sila keempat, musyawarah menentukan SMA. Pengamalan sila kelima, saling membantu membuat kerajinan SBK, menghargai orang lain, menghormati orang lain khususnya orang yang lebih tua. Sebagai warga negara Indonesia yang beriman Katolik, alangkah baiknya kita menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada kehidupan sehari-hari berdampingan dengan tugas sebagai umat Kristiani. Contohnya, mengikuti pembelajaran dengan semangat agar kelak menggapai cita-cita, dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih pada semua pihak yang membantu saya pada pembuatan video kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kata-kata yang dapat menyinggung. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Nono dan Bu Natalia, saya Davin Trianto dari kelas 9B. Sekarang saya akan presentasikan untuk bahan PTS, TIK, dan akuntansi. Perusahaan komputer Unity. Davin Trianto, 21 September 2021. Profil. Perusahaan komputer Unity adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa perbaikan komputer. Di sini, selain menawarkan jasa perbaikan, kami juga menjual berbagai jenis komputer seperti Asus, Dell, Acer, Apple,
lain-lain. Peralatan komputer yang dijual oleh kami berbentuk hardware. 1. Motherboard. 2. Prosesor. 3. Hard disk. 4. RAM. 5. Floppy disk. 6. VGA card. 7. Sound card. 8. Keyboard. 9. Mouse. 10. Monitor. 11. Printer. AJP perusahaan. Selama berjalan selama 1 tahun, saat ini kami akan membuat AJP untuk membuat penyesuaian pada neraca saldo. Berikut adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikut keterangan yang didapatkan pada 31 Desember 2021. 1. Perlengkapan terpakai sebesar 500.000. 2. Sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban tercatat sejumlah 750.000. 3. Peralatan disusutkan sebesar 2,5 juta. 4. Gaji yang masih belum terbayar sebesar 250.000. 5. Beban dihapuskannya piutang sebesar 1 juta. Cara menyesuaikan AJP. 1. Perlengkapan terpakai sejumlah 500.000, maka akan ditulis dalam jurnal menjadi beban perlengkapan debit 500.000, perlengkapan kredit 500.000. 2. Sewa dibayar di muka yang sudah menjadi beban sebesar 750.000, maka akan ditulis dalam jurnal menjadi sewa dibayar di muka kredit 750.000, beban sewa debit 750.000. 3. Peralatan disusutkan sebesar 2,5 juta, maka akan ditulis dalam jurnal sebagai beban penyusutan peralatan debit 2,5 juta, akumulasi penyusutan peralatan kredit 2,5 juta. 4. Gaji yang masih belum terbayar sebesar 250.000, maka akan ditulis dalam jurnal sebagai beban gaji debit 250.000, dan gaji yang masih harus belum terbayar atau masih harus dibayar berupa utang gaji sebesar kredit 250.000. 5. Beban penghapusan piutang sebesar 1 juta, maka akan ditulis sebagai beban penghapusan piutang debit 1 juta, piutang kredit 1 juta. Setelah menemukan data tadi, masukkan data AJP pada kolom jurnal, maka akan menjadi inilah kolom jurnalnya. Sekian untuk penjelasan tentang AJP perusahaan komputer Unity. Selamat siang dan terima kasih. Good afternoon, Miss Erna and Miss Titik. Today I will show you how to create quadratic functions in math with 5 basic ways by Davin Trianto. Hello, good day. I'm Davin Trianto from Yusudarso Cigugur Junior High School. I'm in 9th grade. I live in Kuningan, West Java. Today, I will show you how to create and calculate quadratic functions according to the 5 basic ways. Now, let's try with the problem fx equal 3x squared minus 2x minus 5, or y equals 3x squared minus 2x minus 5. Remember, a equals 3, b equals minus 2, c equals minus 5. Steps. The first step is to find and calculate the point of intersection of the x-axis by means fx or y equals 0. So, when entered, it will be 0 equals 3x squared minus 2x minus 5. After you enter the data, move the segment to 3x squared minus 2x minus 5 equals 0.
The next stage is to find the factoring of the data to become 3x minus 5 and x plus 1 equals 0. Y minus 5. Since b or minus 2 is minus, the largest factoring number must be minus, so that the result will be 3x squared minus 2x minus 5. And why does 3x have to be concatenated with minus 5? Because 3x minus 5 times x become 5x. 3x minus 5x equals minus 2x. So after that, continue to find the coordinates of 3x minus 5 equals 0, x plus 1 equals 0. So 3x equals 5 and x equals 1. Reduce again to x1 equals 5 third, x2 equals 1. Then the point of intersection of the x-axis is 5 third, 0.0 and 1.0. Continue step 2. That is to find the point of intersection of y-axis by means x equals 0. We impute the data to be f0 equals 3 times 0 squared minus 2 times 0 minus 5 will be minus 5. Then the point of intersection of the y-axis is 0 point minus 5. Continue with the step 3. That is looking for the culmination and turning point. By formula, vertex or xp equals minus b per 2 times a. The turning point or yp equals b minus 4 times a times c per minus 4 times a. Starting with xp, enter the data to be minus 1 times minus 2 per 1 times 3 equals 2 times 6 becomes 1 per 3. So the vertex is 1 per 3. Followed by YP. Enter the data to minus 2 minus 4 times 3 times minus 5 per minus 4 times 3 equals minus 2 plus 20 per minus 12 equals 18 per 12. Lower 2, 1, 6 per 12 or 1, 1/2. Then the coordinates of xp and yp are 1 per 3, 0.1, 1/2. When finished, we continue to the fourth step, which is to find the axis of symmetry. In a way, xs equals minus b per 2 times a.
After entering the data, it will be xs equals -1 times -2 per 2 times 3 equals 2 per 6 equals 1/3. And the axis of symmetry is 1/3. Last but not least is to check for helping points, which is the fifth step. Here the fifth step uses the XP benchmark as the middle point to look for two numbers after and two numbers before. But here we will only use three numbers, namely the middle number and the first number before and the first number after. Let's just practice. Input data and it will become 1/3 as the middle number, minus 2/3 as the first number before the middle number. How? First, because this is the position of the number above the middle number in the table, then subtract 1 or 3/3. So 1/3 minus 3/3 will be minus 2/3. Next, the third number is 4/3 because this is the other way around. Because the position is below in the table, then 1 or 3/3 will be added. So 1/3 plus 3/3 becomes 4/3. So take the numbers. Minus 2/3, 1/3, 4/3. After that, calculate with fx equals 3x squared minus 2x minus 5 with the numbers as x. It's after you are ready to count, remember, for convenience, let's use decimal. Maybe we will start from 1/3. How many decimals from 1/3? Right, 0.33. Next is minus 2/3. How much? That's right, minus 0.66. Okay, go on. Finally, what is the result if 4/3? Well, that's right, 1.33. Now, let's try to count. First one, 3 times 0.33 squared minus 2.0.33 and minus 5 equals 5.3. The second one, 3 times minus 0.66 squared and minus 2 times minus 0.66 and minus 5 equals minus 2.3. And then the third one, 3 times 1.33 squared minus 2 times 1.33 minus 5 equals 2.3. Remember to include the number used to count earlier. So the result will be the first
0.33.5.3. The second one, minus 0.66 point minus 2.3. The third one, 1.33.2.3. Data. Now let's enter the data. A equals 5/3.0 or 1.66.0 and 1.0. B equals 0.-5. XB equals 1/3 or 0.33. YAPI 1/1/2 or 1.5. XS equals 1/3 or 0.33. Helping points. First, 0.33.5.3. Second one, minus 0.66 point minus 2.3. The third one, 1.33.2.3. Now put all the data on graph and enjoy your graph. Thank you, Miss Erna and Miss Tete. Have a good day. Wilujeng siang sareng salam kanggo urang sadayana. Anu dipika hormat Kepala Sekolah SMP Yosudarso Cigugur, anu kukuring dipika hormat guru sareng staf oge rerencangan anu dipika cinta. Para hadirin sadayana, hayu urang panjutkeun puji sareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci anu parantos masihan kasempetan pikeun urang tiasa kumpul di tempat ieu dina kasehatan anu sehat. Dina kesempatan ieu simkuring bakal nganterkeun biantara kalian topik pangaruh media sosial pikeun murid khususna murid SMP Yosudarso Cigugur. Sapertos para hadirin terang yen media sosial atanapi anu sering disingget cenah sosmed mangrupikeun alat atanapi sarana komunikasi komunitas pikeun akur anu tiasa ngundang atanapi nampi rerencangan pikeun gabung kana situs eta. Media sosial atanapi sosmed kedahna biasa dina kahirupan urang, khususna murid SMP Yosudarso Cigugur. Aya sababaraha ragam media sosial nyaeta Facebook, Twitter, Instagram, Line sareng sajabana. Kusringna digunakan media sosial pasti aya pangaruh positif sareng negatif tina nggunakeun media sosial. Aya sababaraha pangaruh positif tina nggunakeun media sosial pikeun siswa nyaeta minangka sarana atawa tempat anu tiasa ngabantosan murid dina kagiatan diajar. Sedangkan pangaruh negatif tina nggunakeun media sosial pikeun murid nyaeta ngajantenkeun murid katergantungan karena media sosial. Rasa ketergantungan dina media sosial anu geus nyebar ngajantenkeun murid marales diajar. Janten kolot kedah langkung tegas dina ngungkulan rasa ketergantungan dina media sosial. Sareng urang salaku murid kedah bisa ngagunakeun media sosial kalayan efektif sareng tanggung jawab. Janten kacindekan tina biantara simkuring dinten ieu ngeunaan pangaruh media sosial pikeun murid khususna murid SMP Yosudarso Cigugur nyaeta media sosial henteungan ukur aya pangaruh anu positif, tapi oge aya pangaruh negatif tina media sosial. Janten urang salaku murid anu sae
kedah langkung efektif dina ngagunakeun media sosial. Simkuring ngarepkeun kaharepna murid bakal tiasa milih media sosial anu kedah dianggo sarta anu mana anu henteu kedah dianggo. Sareng tiasa ngawatesan diri kana panggunaan media sosial. Sakitu pidato anu tiasa simkuring hapihaturkeun. Hapunten upami aya kalepatan sareng hatur nuhun kana perhatosan hadirin anu parantos ngaluangkeun waktos kapayun dinten ieu. Wilujeng siang sareng salam sejahtera kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Halo, selamat pagi semuanya. Saya David Darto dari kelas 9B. Hari saya akan menjelaskan cara memukul bola dalam permainan rounders. 1. Letakkan kayu pemukul pada bahu kanan. 2. Sikap badan disodorkan ke samping kanan. 3. Kaki kiri diusahakan lurus dan kaki kanan dibengkokkan. 4. Ayunkan dari samping ke depan hingga pukulan mengenai bola yang datang. Sekian penjelasan dan praktek memukul bola dalam permainan rounders. Terima kasih.